Dalam Matius pasal yang ke-9 ini adalah perikopnya hak berpuasa. Tapi nanti saya tidak akan ke situ, Bapak Ibu. Saya akan bahas ayat yang terakhir dan perikop ini. Saya baca mulai ayat 15 dengan 17 sampai 17. Demikian firman Allah. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dan mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun yang menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian penambal itu akan mencabik baju itu, lalu semakin besar kuahnya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kuning yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Dan masuk balik kerja imannya bapak saudara, kapan di kerja dan masuk mulai ayat 3. Lu ada lihat sambal luka si bohong baru satua. Lu ada lihat sobalo luka si bohong baru satua. Bermain asika dan yang baru ada berbalo-balo dan ireke itu buat jasikanya. Si mana goi lu ada lihat sama dua aku si bohong panahan aku satua difajaki oroi bakuli gurifor sino atua. Nah ilaw si mana ba asika dan asika rahia nagu adua nagu batebay kay nifate saay nahia aku si bohong ina labe banahan nagu si bohong kay ina seki maafif. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul firman Allah, simpanglah firman di tempat yang baru. Amin. Simpanglah firman di tempat yang baru. Perikop ini mulai muncul perdebatan antara murid Yohanes dan murid Yesus. Ini perikop hal berpuasa. Murid Yohanes berkata, orang berkata kepada murid Yesus, kenapa murid-murid Yohanes berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus, kalian murid-murid Yesus tidak berpuasa? Yesus mendengar itu tentang perdebatan itu, lalu Yesus berkata, apakah di dalam ayatnya yang ke-16 tidak seorang pun di dalam ayat 15? Jawab Yesus kepada mereka, apakah sama-sama mempelai lagi berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Lalu waktu akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus sedang memberikan perumpamaan atas dirinya. Dapatkah murid-muridku, kalau diterjemahkan ke bahasa yang lebih mengerti, dikatakan di sini, dapatkah murid-muridku berpuasa selama aku di antara mereka? Selama aku di antara mereka tidak mungkin mereka berpuasa, dan ketika aku diambil dari antara mereka, barulah mereka berpuasa. Itu antara perdebatan antara murid daripada Yohanes dan murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini Bapak Saudara, bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan bagi mereka. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia berikan perumpamaan di ayat yang ke-16 bahwa sobalo luka si bohong bahwa lihas sobalo luka si bohong baru satua. Artinya saudara, lihat sobalo luka si bohong baru satua, karena tidak cocok Bapak Saudara. Kalau kita ambil yang baru, kita tempel kepada yang lama, maka tidak cocok. Lalu dia memberikan lagi perumpamaan di dalam ayat 17, sebuah anggur Bapak Saudara, dikatakan bahwa tidak mungkin kita mengisikan anggur yang baru ke kantong yang tua.
Tetapi anggur yang baru kita isikan ke kantong yang baru. Kenapa? Kalau kita mengisikan ke kantong yang lama, dikatakan di sini bahwa ayat 17 koyak kantong yang lama. Tetapi kalau kita mengisikan anggur di kantong yang baru, maka tidak ada suatu kerusakan, Bapak Saudara. Nah, ini satu perdebatan mereka. Apa itu anggur? Anggur yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Kantong yang disebut di sini ada dua kantong. Kantong yang baru dan kantong yang lama. Bapak Saudara, kantong yang baru adalah hidup yang baru. Sedangkan kantong yang lama adalah hidup yang lama. Dimana kalau mulai bersifat nagu panahia satu berangkatkan koya, tetapi sifat nagu panahia semua. Sekali lagi aku adalah firman Allah. Kantong yang lama adalah tabiat lama. Kantong yang baru, Bapak Ibu Saudara, adalah itu yang disebut dengan tabiat yang baru. Tuhan inginkan kita berubah dari kantong yang lama menjadi kantong yang baru. Karena Tuhan inginkan kita menyimpan firman bukan di kantong yang lama, tetapi menyimpan firman di kantong yang baru, di hidup yang baru, di hati yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat Bapak Saudara, ini merupakan satu perubahan. Kalau kantong kita buang, tapi kalau hidup manusia tidak mungkin dibuang. Berarti di dalam kantong ini, kalau digambarkan ini hidup manusia, berarti ada pembaharuan. Berarti artinya dari hidup yang lama dibaharui menjadi hidup yang baru. Nah, dalam hidup yang baru, disitulah firman Allah akan disimpan. Kalau kita simpan di kantong yang lama, di dalam hidup yang lama, makanya Daniel letuk ini pulau Dew nidana si tohele ba bududana tekan ba akhir itu adalah kantong yang lama. Nah, kantong yang lama ini adalah tidak pernah bisa disimpan firman Allah. Tetapi kalau kantong disebut dengan kantong yang baru, Bapak Saudara, bahwa ini adalah merupakan satu hal, di situ tempatnya firman. Perubahan ini bukan berbicara tentang bersifat fisik. Sekali lagi, firman Allah ini bukan perubahan ini secara perubahan secara bersifat fisik, Bapak Saudara. Tetapi perubahan ini adalah berkaitan dengan pembaharuan hidup. Tuhan inginkan kita menjadi hidup yang baru. Tuhan inginkan kita menjadi hidup yang dibaharui oleh Tuhan, Saudara. Saya baca satu ayat dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita memperhatikan, saudara, bahwa perubahan yang dimaksud bukan bersifat tubuh, tetapi perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan bersifat perbuatan, bersifat kehidupan. Bapak Saudara, dikatakan di sini bahwa marilah kita berubah, percaya berubah, karena hari ini, waktu ini sudah dekat, Bapak Ibu, sudah dekat, sudah hari, sudah jauh malam. Kalau disebut dengan jauh malam berarti sudah tengah malam, lalu telah hampir siang.
Kalau disebut dengan telah habis siram berarti sudah ada di posisi perang, saudara. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Marilah kita hidup sopan. Hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan yang dalam percabulan. Yang ini yang disebut dengan hidup yang lama. Bapak saudara, hidup sopan. Amin. Hari apa? Oh saudara. Nah, dikatakan di sini hidup yang baru ada hidup yang penuh dengan kesopanan, hidup yang penuh dengan etika, hidup yang penuh dengan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah bukan hidup sembarangan. Hidup kita adalah bukan hidup yang Bapak Ibu Saudara adalah sembrono yang tidak ada aturan. Tetapi hidup kita harus dipenuhi dengan aturan lain, Bapak Ibu. Kita hidup berjalan saja, saudara, pasti ada aturan. Nah, dikatakan di sini menjadi hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan kesopanan. Hidup yang baru adalah hidup yang dipenuhi dengan etika. Hidup yang baru adalah hidup yang dipenuhi dengan kehidupan yang disebut dengan hidup terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan di sini bahwa hidup sopan seperti pada siang hari. Artinya hidup ini adalah hidup sopan seperti pada siang hari. Artinya kalau hidup kita sembrono, kalau hidup kita sembarangan, kalau hidup kita tidak ada etika, kalau hidup kita tidak sopan, Bapak Saudara, maka orang akan melihat. Karena itu adalah posisi kita adalah posisi di siang hari. Tetapi kalau hidup kita ada di posisi di malam hari, mau tahir acara walaupun kalau tidak ada lampu kehormatan di situ. Tetapi karena dikatakan dengan Allah, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Siapa orang yang hidup di malam hari? Bapak Saudara, adalah orang yang tidak ada satu aturan. Tetapi orang yang hidup di siang hari, Bapak Saudara, orang akan melihat setiap perbuatan kita. Amin. Orang akan melihat apapun yang kita lakukan, orang akan melihat, saudara, setiap perbuatan kita melihat, sekeliling kita melihat. Kenapa begitu ya ama kasarnya? Anda masih ada ya? Yes, mama. Orang kita harus hidup karena orang bisa dilihat oleh, karena orang melihat kita di sekeliling kita, saudara. Itu yang disebut dengan di siang hari. Dan dikatakan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yang paling berat dalam diri kita kadang-kadang iri hati, dan semua orang pasti punya itu, Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Saudara bahwa iri hati ini kadang-kadang yang membuat kita dosa. Iri hati. Kalau sudah iri hati, susah orang maju. Susah kita melihat orang maju. Susah kita melihat orang berkembang. Itu iri hati. Susah kita melihat Bapak Ibu Saudara melihat dia lebih kaya. Itu iri hati. Susah kita melihat orang lain lebih berkaya dari kita. Amin. Ini hanya wina berkasani seorang wilayah yang lebih kuat Allah. Bapak kami takut kosong cok. Susah kita melihat orang dia memberikan orang dunia selama kita pilih. Ini bisa yang baru. Ya bahkan anak selama Fagalilah Rahman Bajo. Susah kita melihat orang lain maju. Anak yang tahu ini dan selama ini anak belum ikut punya fakir. Sebelum datang susah kita melihat orang lain maju. Itu yang disebut dengan iri, Bapak Saudara. Tapi ya Tuhan inginkan dalam diri kita adalah pembaharuan sifat itu. Pembaharuan sifat itu, saudara. Makanya Bapak Saudara tunjuk saja ketika saya lihat pembangunan gereja Om Junior Midova yang ukuran ini. Dalam pembangunan tersebut saya bangga. Yang penting pembangunan jangan karena daging. Tetapi ada orang kadang-kadang hamba Tuhan melihat orang maju ke Tuhan. Kalau boleh jangan kirim dana supaya jangan
berbangun gereja ini. Kalau oleh Tuhan kuat gempa segera ini kan masih belum kuat itu. Kuat gempa yang dasar supaya roboh itu ini. Jangan iri karena orang lain, karena bagian kita berbeda dari orang lain. Amin. Jangan iri, sekali lagi bahwa jangan iri karena orang lain lebih maju. Berkat kita masing-masing berbeda. Karena bagian dia adalah itulah bagian dia. Bagian saya itulah bagian saya. Bagian Bapak Ibu itulah bagian Bapak Ibu. Berjalan apa adanya sesuai dengan apa yang kita miliki. Amin. Berjalan apa adanya sesuai dengan apa yang kita punya. Amin. Banyak orang sekarang, saudara, banyak orang sekarang, apalagi gara-gara HP ini, saudara. Banyak orang iPad ini kan iPhone yang lebih mahal. iPad lebih mahal ya. Di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Banyak orang berkata nanti kalau iri dengan orang lain, iri dengan orang lain, iri dengan orang lain, saudara. Saya pernah melayani di iri, dan yang paling besar dalam diri kita adalah iri sama orang lain. Hari ini bahwa saudara, ketika engkau memiliki satu sifat iri, maka itu merupakan satu kantong yang lama. Kantong yang lama tidak mungkin aku dijual, diisi ke kantong yang lama, karena nanti sobek, koyak. Nah kalau itu koyak, kedua-duanya rugi. Aku tumpah dan tempatnya pun koyak. Tetapi bagaimana Allah mengarahkan kita, isilah anggur di kantong yang baru, sehingga anggur aman dan tempatnya pun aman. Namun saudara, kalau kita memiliki satu sifat yang iri, maka jangan heran kalau di dalam gereja kita berkata amin Tuhan, puji Tuhan, tetapi ketika kita kembali keluar dari gereja, itu keluar dari gereja, kalau ditanya apa firman gereja, tetap lupa. Yang saya tahu hanya lucunya itu loh. Iri, saudara, iri yang paling besar dalam diri manusia. Sehingga saudara, kadang-kadang iri ini membuat kita susah. Sekali lagi saudara, jangan iri karena orang lain. Maka, amin. Hilangkan rasa itu. Karena begini, ketika kita iri, bukan kita kaya, bukan kita maju. Ketika kita iri sama orang lain, bukan kita maju, saudara. Lalu ada pernah saya lihat kalau cuma mau kulit kita apa itu dia bisa. Bapak saudara, ketika kita mengeluh, apa kata yang kita perlukan itu? Tidak, santai aja, men. Amin. Enjoyment, santai. Nah, dikata di sini bahwa jangan iri. Iri ini yang paling dikikis dalam setiap kehidupan manusia adalah iri. Kita tidak senang ketika orang lain pakai baju yang mewah. Kita tidak senang kalau orang lain pakai sepatu yang bagus. Kita tidak senang kalau orang lain pakai alat-alat yang bagus. Tetapi hari ini saya katakan ubahkan itu, karena firman hanya bisa diisi ke kantong yang baru. Amin. Ada beberapa poin saya akan berikan bagaimana Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan kita, saudara. Yang diubah itu dalam Efesus juga berkata, saudara, begini, pasal 4 ayat 22 mulai, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang berhubung. Nah, kita berkata bahwa anggur ini berarti berbicara kehidupan. Harus menanggalkan manusia lama. Nah, ini harus kita tanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tanggalkan manusia lama. Amin. Tanggalkan manusia lama. Jujur saja kalau saudara, di tengah-tengah kena senang Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, tinggalkan tabiat lama. Kalau perjanjian baru, yang Zakheus terkenal orang yang cuek, Zakheus terkenal orang yang bisa dikatakan
kalau orang yang benci dengan orang, yang iri dengan orang, merampas orang, merampas hak orang, saudara Zakheus. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika berjumpa dengan Tuhan, maka saudara 100% hidupnya diubah oleh Tuhan. Yang dulunya dia seorang perampok, dulunya dia seorang perampas, dulunya dia seorang yang menekan orang, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, apa kata Zakheus kepada Yesus? Guru, aku dulu bahwa sebelum mengenal Tuhan, aku ada banyak orang yang kurampas, tetapi sekarang setengah dari hartaku akan kubagi-bagi, dan siapa yang sudah kurampok itu kukembalikan 4 kali lipat. Itulah perubahan daripada Zakheus, saudara. Perubahannya 100% berubah, saudara. Kenapa? Karena mengenal Tuhan. Dalam hidup kita juga, saudara, Tuhan inginkan yang dahulu kita seorang perampok, yang dahulu kita seorang perampas, tetapi jadikan kita menjadi orang yang mengasihi. Perubahan hidup, saudara, yang pertama, perubahan hidup adalah suatu keharusan. Perubahan itu adalah suatu keharusan. Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kuning yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak. Nah, kita melihat, saudara, ayat 9:17 ini, bahwa ini adalah perubahan, ini adalah merupakan satu keharusan. Harus berubah, Bapak Ibu. Mau tidak mau harus berubah. Tidak mungkin, Bapak Saudara, tak pakai muka, letak saya, saudara. Kita kumpul ke kita, mengumpul kita, mengumpulkan getah, tiba-tiba baju kita bau getah, lalu kita tidak pakai, saudara. 1 tahun tidak pernah cuci, lalu tiba-tiba di hari Natal, di malam Natal, kita datang, kita pakai baju yang tidak pernah cuci 1 tahun, tidak pakai parfum. Apa kata orang? Bau kali. Tidak mungkin kita pakai baju yang tidak bersih. Perubahan satu keharusan, saudara. Artinya adalah jika kita tidak berubah, maka hidup kita tidak akan pernah berkembang dan maksimal. Perubahan yang membuat hidup kita maksimal, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Dalam Efesus 1 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menuntut kita, Bapak Saudara, berubah, menuntut kita meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama, saudara, tapi yang lama ditinggalkan itu. Yang ketiga, yang terakhir, perubahan hidup dapat menjadi jika kita jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa dalam diri kita. Perubahan boleh terjadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam diri kita, bukan pengusaha, tapi penguasa. Artinya apapun hidup kita, Tuhan yang berkuasa. Itu bisa berubah, saudara. Dalam Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bahwa itu adalah artinya ketika kita memberikan hidup kita menjadi hamba orang, maka kita akan taat bagi orang tersebut. Sudah Bapak tahu kalau ada bupati lalu ada ajudannya, hanya ajudan itu hanya memperhatikan bupati, tidak boleh yang lain. Boleh yang lain tapi hanya memperhatikan musuh, lalu memperhatikan bupati. Ketika main mata bupati bawa sini tas karena ada uang, langsung bawa. Ada yang ribu di sana, tiba-tiba ajudan dibisikkan, lihat itu apa yang terjadi, langsung dia pergi di sana. Itulah ajudan. Kenapa? Dia bergantung pada tuannya. Apapun yang dilakukan disuruh oleh Tuhan, pergi ke sana, pergi itu. Seperti sekarang, saudara. Setiap yang itu kita, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam diri kita, apapun yang Tuhan mau, kita pergi ke sana. Kenapa? Karena hidup kita bergantung kepada Tuhan. Oke? Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kalau dalam hidup kita jangan bergantung kepada orang lain, tapi hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita berdiri.